Bapak dapat daging, nggak dapat aku. Makanya aku minta ke kalian ini guys, infokan THR dan juga infokan daging terdekat bro. Jadi lebih worth it langganan atau donat katanya. Kalau kalian lebih suka langganan, bisa langganan karena bisa pakai stiker juga guys. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is picking. Dan tentunya dalam sehari kalian bisa main 2 kali ya. Setiap hari 2 kali guys, lumayan sih menurutku sih. Dan harusnya lebih worth it sih kalau kalian emang main sehari 2 kali sih guys. Anggap sehari kalian mainnya habis 8.000 guys. Terus kalian kali 30, itu sudah 240.000 guys. Sang Naga Yin, telah dan kembali. aku takkan mudah dikalahkan. Udah 240.000 bro. Kalau kalian 30 hari main Ketika tubuh kita menjadi 2 kali ya jiwa dalam kita 1 hari guys. Sepertiku. Ya kalau lokasi terkini di Tangerang guys, aku lebih suka langganan tapi khusus aku disimpan boleh dong Mario? Nggak bisa guys. Semua langganan harus di reset guys. Setiap hari 2 dapatnya. Karena kalau misalnya kita bedain setiap langganan, nanti takutnya banyak yang iri bro. Ini udah aku jalanin. Gak bau bubuk mesio di pagi Rulesnya sih hari. sejak kapan ya? Sejak awal kayaknya. Dulu pas awal berapa ya guys? Awalnya 3 atau 4 ya? 3 atau 4 gitu. Cuman kalau yang dulu, oh sama nggak bisa disimpan juga ya. Apalah cowoknya di pick padahal mau aku pakai katanya. Ya. Ente kah? Ya guys. Ya guys, Bang Jack nggak dapet kah? MVP di tim EPOS dapat 2 shot katanya. MVP di tim EPOS, buset. Menang atau kalah kah? Dapat kah? Baik banget guys, si B guys. Bayarin lagi ya. Alhamdulillah dibayar-bayarin sama Sultan B. Aku baru beli HP jadi nggak bisa donat banyak-banyak. Nggak apa-apa Kak Daisy. Kemarin juga donat banyak banget itu. Nanti aku itu ya izin tag ya. Aku kemarin lupa bikin tagnya guys. Karena tadi bener-bener fokus banget bikin overlay guys. Susah banget bikin overlay ya teman-teman ya. Ini padahal juga nggak bisa dibilang nggak bagus-bagus amat ya. Ini juga udah ngabisin waktu banyak banget guys. Dari siang ini bro aku buat bro. Yang penting MVP tuh menang kalah kah katanya. Menang kalah bisa guys. Makasih ya Sultan Daisy ya. Oke guys, kita langsung aja lihat pengambilan Karas buah res buff. Ini dilakukan langsung oleh seorang Kins. Memakai Link lagi dengan fast guard mencoba untuk memakai Chow. Ada Listeria dengan memakai Granger memberikan ancaman. Grizzly apakah cukup bakal terdominasi ya dengan permainan Beatrix yang juga kini berhasil diambil. Nah, Rons yang mulai juga mencoba menarik sebuah mancingan yang mantap akan terjadi. Oleh katanya iya ini lagi lap bang. Snarky mau ikutan main gak abis ini bang? Masih ada kosong ya. Warhook berhasil terjadi. Fastguard dalam ancaman berhasil langsung terkena satu first bolt yang membuat Fastguard pun harus menunggu untuk kembali respons Ryuze. Mencoba meningkatkan diri untuk bisa mendapatkan serang Rons. Ini juga harus tereksekusi dan tembakan masih terjadi dan Deals gak ada perlindungan. Si harus juga membuat dirinya pun diamankan dan masih ada tembakan yang membuat serang Kizo pun kini dalam ancaman. Free chest membawa pick up pertamanya juga untuk gamenya di match yang sekarang. Menjadi pemain yang terus memberikan sebuah inisiasi dan akan sangat-sangat menjadi pemain yang dibutuhkan banget untuk pasukan dari tim EPOS agar bisa melakukan banyak pick off dan membuka harapan penting untuk pasukan dari tim EPOS agar bisa mengamankan matchnya di game yang kali. Dan Jack kita lihat dalam posisi yang gak baik. Tadi bisa dibilang cukup pressure dengan permainan dari sang Ryuze, meskipun kini lebih bermain pasif lagi, lebih lambat dari segi intensitas penyerangan ya. Di sini ada yang keras gak? Ada. Di sini ada yang keras, namanya batu guys. Boleh kalian coba aja. Arahin batunya ke kepala kalian, auto keras bro, sakit bro. Habis ini main ya Snarky ya, 1 orang doang kah bang?
Biasanya ajak adenya ya. Oke, ada pengambil karas buat Turtle yang akan terbuka untuk serang Kings. Yang akan harus malah terculik dengan sebuah Maestron-nya dari Jack di sana. Bakal memulai sebuah pergerakan. Kings dalam bahaya. Masih berhasil kabur, tapi lihat dalam posisi ada Fastguard yang kini akan memberikan sebuah Way of Dragon langsung untuk bisa melakukan tumbang pemain. Di saat sebuah root pun juga tadi sempat dilakukan, dan pengambil karas buat Turtle-nya Kings yang malah berhasil untuk bisa dapatkan sebuah Retribution berhasil terconnect, dan Jack kini langsung terkena satu sontekan. Double kill harus terjadi, dan memang menjadi pemain yang juga terus membantu juga dalam segi pertarungan ya. Ryuzi udah berhasil membawa 3 pick off-nya untuk gamenya kali ini. Habis ini Fastguard kayaknya nggak main. Makanya habis ini kalau kau mau ajak Fastguard boleh. Dengan posisi serang Dins yang juga berhasil membuka satu baju dama, sempat menembakkan juga sebuah inisiasinya ke arah seorang Fastguard di sana. Dan lihat Ryuze masih dalam posisi yang juga kini sedang menunggu, akan mencoba untuk memberikan satu eksekusi langsung. Kizo pun mencari kejar, atau final blow tadi sempat terbuka. Hampir saya membuat Kizo pun dihentikan. Sementara Rans pun juga kini mulai datang. Sebuah hook gagal untuk mengenai Ryuze. Sementara di bagian top lane kita lihat juga bahwa Grizzly mencoba untuk menekan ke arah serang Listeria. Ya kini harus lebih berhati-hati. Memang memiliki serangan yang cukup barbar ya untuk seorang Listeria. Cuman kali ini sepertinya lebih bermain dengan safety ya. Apalagi dengan gak ada yang tadi sebuah cover dari Fastguard, dan map mungkin lebih missing ya, sehingga nggak tahu bahwa Rons ada di mana sejenak. Dan tentunya jika 2 lawan 1 akan menjadi sebuah bencana untuk seorang Listeria ya, jika harus memasakkan serangannya di bagian atas sana ya. Dengan posisi yang lebih lambat dari segi permainan, kedua tim lebih mencoba untuk menunggu. Namun Fastguard ini masuk ke dalam sebuah jebakan. Sebuah Maestro mungkin bisa terbuka di tangan dari serang Jake, yang kini masih akan mencoba untuk menculik lagi satu orang member dari pasukan Simipos. Sayangnya serang Princess pun kini dalam ancaman. Belum lagi dengan adanya Petrified Kemi yang berhasil untuk serang Jake pun lakukan, dan double kill pun berhasil untuk dia dapatkan. Dan kini juga harus mendapatkan kejutan. Ryuze hampir saja berhasil untuk membuka sebuah pengambilan Jake dalam sebuah ancaman. Sementara sebuah terminal pun juga berhasil untuk bisa terjadi. Mega kill pun didapatkan. Ryuze pun masih mencoba dekat lagi. Juga harus berhati-hati dengan Abyssal Hero yang juga kini mungkin bisa dilakukan seorang Kizo untuk bisa menekan pasukan dari tim Ipos untuk nggak mudah agar bisa mendapatkan karena sebuah turtle-nya yang ada di area bawah sana. Abyssal Hero pun juga harus mengenai serang Kings Aloy. Pergerakannya seperti tandain, tapi tembakan dan serang Princess pun cukup bisa jadi ancaman. Belum bagian Rose yang harus terkena beberapa serangan. Udah mulai tipis dari segi darah, dan apakah masih berhasil pulang dan pengambilan karas buat turtle-nya. Kisale pun malah berhasil untuk kembali dapatkan, dan Princess mendapatkan satu buah pick off. Ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan sebuah double kill. Dengan Fastguard juga harus terluka, menjadi pemain yang harus terculik. Di saat sebuah match pun juga harus berhasil dibuka oleh serang Jake, yang ini akan berhasil juga memanfaatkan sebuah pick off tambahan untuk dapatkan sebuah double kill. Ryuze still survive dengan sebuah Electro Blue, sementara dengan sebuah Rarapachi yang juga tadi sempat Grizzly lakukan. Sepertinya ini akan menjadi penanda ya untuk pasukan dari teman-teman tim Ararki, menghancurkan langsung sebuah turret yang ada di area bawah sana ya. Dengan posisi kita lihat masih ada ternyata backup dari Kings yang sebenarnya nggak akan ngasih mudah agar turret di bagian bawah pun berhasil dihancurkan. Tapi kini dalam tekanan karena sebuah pelodian berhasil terjadi, bertolong lagi dengan sebuah hook yang berhasil dilakukan oleh serang Rons kali ini. Fastguard hampir saya terkena sebuah eliminasi. Masih mencari, saya sempat mencoba menarik, tapi Mike ada sebuah Maestron yang kembali terbuka di tangan dari serang Jake. Belum lagi dengan satu buah Petrify Gaming menjadi penanda untuk serang Jack, meningkatkan lagi dari segi permainan. Bahkan 4 pick off pun berhasil dia dapatkan dan masih berjuang. Bahkan Listeria pun juga kini harus malah berhasil terkena tumbangan. Pasukan dari tim Hierarchy bermain dengan sangat baik untuk dari segi team fight-nya, dan akan mencoba untuk juga kini melakukan pick off ke arah serang Ryuze yang ada di bagian atas sana. Mencoba akan dikejar dengan permainan yang kembali mencoba untuk menekan pasukan dari tim Hierarchy. Mencoba untuk bersama-sama, karena memang dengan bersama-sama mereka bisa mendapatkan lagi permainan yang cukup baik untuk bisa membuat pasukan dari tim Hipos pun dipersulit untuk game kali ini. Dan sebuah rapat sih
Tadi sempat gagal untuk menyambar ke arah pemain. Dance mencoba untuk mendapatkan posisi. Dengan Lister yang juga kini akankah harus terkena sebuah inflasi. Masih ada sebuah Rhapsody yang juga berhasil dilakukan. Tapi Grizzly HBD-nya berhasil memberikan penekanan dan harus membuat Listeria pun dikejutkan. Sementara Ryuzi menjadi pemain yang akan juga sulit untuk bisa ditumbangkan ya. Dengan mindset yang juga kini kembali terbuka untuk seorang Jake yang akan mencoba untuk membuka pengambil alih ke serang Princess. Tapi sepertinya gagal untuk mendapatkan sebuah space dengan Petrify Gaming harus menunggu kembali respon dan posisinya. Princess masih terus menembak dengan Rose yang kini akankah berhasil selamat mencoba membuka Bloodihan. Tapi posisinya pun gak berhasil dengan mudah untuk bisa pulang dengan selamat ke area belakang sana. Bahkan dari seorang Kids pun juga berhasil melakukan sebuah double kill dan bantuan yang cukup baik untuk membuat serang Kizo pun juga harus terkena sebuah point kill di game kali ini. Punishment masih begitu baik terjadi di tangan dari teman-teman tim EPOS yang juga mulai mencoba untuk membuat kesempatan agar sebuah lord pun didapatkan ya. Ini juga mungkin teman-teman dari tim EPOS pun bisa untuk lakukan ya. Dengan satu bom maksimum charge yang juga kini akan terbuka di sebuah hook dari serang Rose pun gagal untuk bisa mengenai arah pemain. Namun turretnya di area bawah ini juga perlahan juga mungkin bisa teman-teman dari tim EPOS bisa untuk dapatkan ya. Dengan posisi mereka udah dapetin 4 turret, kayaknya untuk dapetin turret yang kelima akan harusnya lebih mudah lagi untuk bisa mereka dapatkan ya. Dengan kondisi dari RRQ yang juga kini belum bisa dapetin turret manapun, mereka harus mencari cara tentunya untuk bisa setidaknya juga mempersulit pergerakan dari sang Ryuze ya, yang kayaknya juga nggak ada sebuah counternya sampai di menit yang ke-9 kali ini. The Princess lagi dan lagi harus tereksekusi. Jack menambah pick off. Dengan posisi ada 2 war yang berbeda. Dengan Lister yang juga mencoba untuk ke area belakang, mencoba mantapkan posisi untuk bisa membuat diri pun bersinar. Namun ada sebuah tripek yang diserang oleh yang berhasil didapatkan dan gagal untuk bisa mendapatkan sebuah maniak tersampah dengan 1 tembakan. Namun kini Jack pun harus sendirian di sana. Ini bakal membuat pasukan dari tim EPOS pun harusnya bisa dengan sangat mudah ngambil ke arah sebuah lordnya yang ada di area bawah sana. Ini bakal menjadi permainan yang cukup bisa dimanfaatkan untuk pasukan dari tim EPOS untuk gamenya di match kali ini. Lord akan langsung dieksekusi. Berhasil didapatkan tanpa ada sebuah kesulitan di gamenya kali ini. Kings Aloy menjadi pemain yang sangat-sangat mendominasi. Begitu menjadi pemain yang sangat kuat. Retri yang juga nggak dipencet oleh dirinya. Ini akan membuka kesempatan juga dirinya untuk bisa ngambil ke arah beberapa buff yang mungkin bisa untuk nantinya ya di kontes di sana. Dengan Princess yang juga kini masih dalam sebuah ancaman, mencoba untuk kabur, namun posisi dari seorang Jack pun gak bisa untuk mundur. Terkena satu sontekan, maksimum charge juga akan terjadi. Namun posisinya serang Dis pun juga kini harus berhati-hati. Tersambar langsung dengan satu buah Rhapsody yang masih akan mencoba untuk lebih memberikan mukbang lagi ke arah seorang Ras yang juga harus terkena sebuah eliminasi. Double kill pun berhasil terbuka. Dengan kita lihat juga turret yang juga harus tersambar langsung untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS di sana. Dengan Lord yang kini mulai datang, 2 pemain tersisa masih menunggu untuk kembali pulih. Beberapa pemain yang juga kini harus sepertinya kehilangan ya turretnya di area tengah nih guys. Mereka harus kehilangan turret di area tengah padahal mereka udah cukup banyak pemain. Dan kini Jake mencoba menculik ke arah pemain lain. Ryuzeka akan jadi pengambilan yang bisa dimanfaatkan oleh serang Jake, yang malah kini mencoba memaksakan pertarungan. Atas final ball sempat terjadi, tapi Ryuze pun gagal bisa pulang terganking. Dengan kita juga sempat sarikan maksimum charge sempat terbuka. Dengan kini ada Bloodian yang juga tadi sempat membuat serang Princess pun dalam bahaya. Tertembak dengan sebuah pijut dama. One last hit kaki ini akan terjadi. Rose mencoba untuk mengejar tapi seperti gagal untuk bisa mendekat. Dan malah ada serang Kings Aloy yang beraksi lagi menjadi L berbahaya untuk di CAT ya pada malam hari ini ya. Buset guys, L berbahaya ya. Kings Aloy jadi pemain yang udah dapetin 8 pick off dan hanya 2 kali tumbang. Menjadi pemain yang sangat-sangat sulit untuk bisa dihentikan bersama Ryuze yang juga sangat baik dari segi permainan ya di game yang sekarang. Menjadi beberapa kali pemain yang bisa ngebantu juga pasukan dari tim EPOS buat dapetin point kill. Belum lagi dengan permainan yang begitu baik untuk menghindari beberapa serangan dari pasukan tim NRQ yang tadi juga sempat terjadi. Dan kini apakah berhasil juga membuat mereka pun mengeksekusi sebuah Lord yang kedua untuk bisa mereka dapatkan. Posisinya RRQ masih belum cukup membaik ya.
Mereka harus cari cara untuk bisa dapetin setidaknya ya sebuah turret yang pertama. Dan juga mereka harus bisa memaksimalkan sedikit peluang ya jika ada pasukan dari teman-teman Mipos yang blunder di game yang sekarang. Karena tentunya mereka dalam posisi yang gak kunjung baik sampai di menit yang ke-12 ya. Pada match yang keempat untuk gamenya kali ini ya. Mereka harus cari cara gimana ngubah sekecil apapun sebuah peluang ya, agar bisa terjadi comeback nih guys. Kalau misalnya enggak, mereka akan semakin sulit untuk bisa lebih bertahan. Dan mereka juga akan semakin kebongkar ya dari segi turret-turret mereka. Namun Rans sepertinya akan mencoba memantapkan diri menjadi badan di bagian depan. Di saat Lordnya pun juga apakah akan berhasil. Teman-teman dari tim Mipos pun kunci. Ada Sparhook gagal untuk bisa mengenai. Jack memberikan Madison lagi. Ryuzek ini mulai setipis tisu dari segi darah. Asal seterkena one last hit. Namun pengambilan Lord pun juga terbuka di tangan dari pasukan tim Mipos yang juga kini masih mencoba untuk melakukan penyerangan fast guard. Memberikan Way of Dragon, tapi Rans pun juga gagal untuk melakukan sebuah penarikan tambahan. Memang udah dapetin 10 kali assist ya, tapi Rans ini harus lebih ngebantu dari segi team fight ya. Dengan Princess yang harus malah maju duluan dan jadi pemain prioritas yang kini harus malah terkena tumbangan. Setidaknya ada angin segar yang teman-teman dari tim Meraki bisa rasakan ya dengan 4 orang member yang tersisa. Namun ada sebuah tarikan yang harus malah membuat serang fast guard pun tertarik di sana. Namun Rose pun terlalu memaksakan jadi pemain yang harus terkena eliminasi terlebih dahulu dan sebuah Thames Oplit. Untungnya masih berhasil dihindari. Grizzly dengan flickernya kali ini masih berhasil pulang dengan posisi harus bertahan. Eliminasi Carlord pun juga harus berhasil dilakukan. Bijur Diamond ditembakkan. Listeria pun kini dalam ancaman. Apakah ada sebuah counter yang berhasil teman-teman dari tim RRQ pun maksimalkan di gamenya kali ini. Ada beberapa pemain yang mungkin harus terkena sebelum eliminasi. Namun Listeria pun juga berhasil menemukan sebuah mega kill. Dengan kini 2 orang pemain tersisa. Pasukan dari tim RRQ pun kini harus dalam sebuah pertahanan yang lebih kuat lagi untuk bisa menjaga cara base-nya. Karena perlahan mereka pun juga udah mulai kehilangan dari segi durability turretnya ya. Turretnya udah mulai hampir setengah dan mereka masih harus cari cara ya. Gimana untuk ngubah jalannya gamenya untuk match-nya kali ini. Dengan terus ada beberapa wave minion yang mencoba untuk masuk. Menurut mereka pun harus kini lebih full defense ya, agar bisa bertahan dari teman-teman tim Mipos yang terus mencoba untuk menyerang. Dengan sebuah bisa Lior yang tadi gagal terkonek, Kings Aloy gagal untuk bisa dikejar. Namun kini Meister pun kembali terbuka di tangan dari serang Jack, yang bakal berhasil untuk bisa mengambil ke arah serang Princess, yang masih harus tergengking di tangan dari serang Grizzly yang berhasil membuka satu buah last hit. Si Piamat malam ini kayaknya lagi pada bakar-bakar dosa. Hehehe. Bakar-bakar domba atau kambing. Hei, jangan bakar-bakar dosa dong. Tapi bisa sih ya, siapa tahu ya, bakar-bakar dosa dengan solawat ya. Nah, atau mungkin sholat gitu ya. Bisa sih. Tapi kayaknya lebih make sense bakar-bakar kambing nggak sih bro? Hei. Wah, ini kayaknya teman-teman dari tim Mipos belum nyoba untuk mantepin diri ya, agar bisa langsung ngambil ke arah base-nya kali ini. Meskipun Super Minion pun terus mencoba untuk ngebuat pasukan dari tim lawan kesulitan ya. Dengan Power Berry juga udah berhasil diambil di tangan dari sang Listeria. Bakal lebih memperkokoh lagi dari segi damage dengan Malphite keluar yang jadi item tambahan untuk sang Ryuzi juga. Kini mulai mencoba untuk ngintip sepertinya karena Lord yang ada di area atas. Dengan posisi Blade of Despair, item tambahan dari Jake yang kini akan kembali melakukan sebuah warkah. Meisternya harus bisa diarahkan ke arah sang Listeria sih, menjadi pemain yang cukup penting. Mungkin itu juga Ryuzi yang sulit untuk bisa ditumbangkan, tapi Kings Aloy menjadi pemain yang juga sangat sulit untuk bisa ditumbangkan juga untuk timnya kali ini. Baru 2 kali terkena eliminasi. Dengan kini mulai masuk ke bagian dalam. Lord yang akan berhasil diambil, tapi sepertinya Ipos yang berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan dan sebuah match pun juga terbuka. Sementara Jack pun harus terkena double kill kah? Oh, sayangnya 4 orang member dari pasukan tim Mipos pun harus tereksekusi. Meskipun kini ada sebuah posisi diserang Princess untuk bisa langsung ngancurin ke arah turret yang ada di arah top lane. Buat gamenya di match yang kali ini dengan Lord yang juga mulai datang, masih mencar, coba menarik tapi flicker pun dikeluarkan. Kizo
mencoba untuk kini menyerang, memberikan satu buah counter dengan Princess yang malah berhasil untuk bisa memberikan sebuah paksaan serangan dan malah membuat Kiso pun harus tereksekusi dan Grise pun kini harus sendirian mencoba untuk memberikan sebuah platingan terlebih dahulu karena beberapa wave minion yang kini terus juga mencoba untuk memasangkan masuk agar sebuah turret tentunya bisa diambil meskipun memang masih gagal terjadi karena permainan yang masih kuat. Terus teman-teman dari tim RRQ pun lakukan di gamenya kali ini ya. Pengen ikut boleh yang mau ikutan. Ambis ini kita masih ada kosong ya. Jika kalian mau ikutan masih bisa guys. Ini kayaknya bakal ke arah 20 menit ini ya buat ke arah gamenya guys. Karena EPOS ternyata belum bisa ya untuk mantapin resiko mereka agar ngambil ke arah sebuah endgame-nya ya. Sementara dari teman-teman tim RRQ juga masih cukup disiplin meskipun memang beberapa kali mereka nggak dapetin momen yang diambil ya teman-teman dari tim EPOS buat langsung ngancurin ke arah base-nya ya. Buat tutorin 10 menit and di sini katanya wah abis ini mau ditutorin kah? Ini mencoba untuk memancing-mancing ya. Adakah pemain yang terpancing-pancing? Dengan posisi eliminasi karena Little Wonder pun masih berhasil terbuka di tangan EPOS yang kini mencoba untuk bermain lebih berhati-hati untuk game yang sekarang karena mereka juga kayaknya ketakutan ya. Kalau misalnya ada satu ball blunder bisa membuat mereka sangat-sangat terancam. Sementara satu buat Time Blade kembali dilakukan. Transformers tereksekusi dengan posisi Dance yang juga kini akan berhasil kabur, tapi sepertinya harus terkena sebuah gengkingan dengan 4 orang member yang ada di area sana. Dan Fastguard memang sempat terkena sebuah bisa trap, tapi sepertinya masih dalam posisi yang nggak apa-apa ya. Ini akan mencoba untuk membawa lagi beberapa platingan untuk bisa dijalankan sepertinya ke bagian tengah ya. Dan ini akan membuat pasukan dari mereka pun sepertinya harus lebih waspada. Karena tersisanya 3 orang pemain dan mereka pun harus lebih berhati-hati untuk melakukan sebuah inisiasi. Winter Crown ya udah berhasil diambil. Diamankan oleh Jack dengan ada sebuah Rose Gold Meteor yang juga udah berhasil seorang Kizo pun dapatkan. Masih terkena tembakan dengan cukup dalam. Listeria masih terus melakukan beberapa inisiasinya dengan sebuah Dead Sonata. Dengan Lord yang juga kini akankah harus berhasil didapatkan langsung di tangan teman-teman dari tim EPOS yang ada di area atas sana. Eliminasi Lord sepertinya akan langsung mencoba untuk dibuka. Pasukan dari tim RRQ ini akan mencoba berjuang. Kontes akan berhasil terjadi. Rose masih terkena sebut sarikan sehingga harus membatalkan diri untuk bisa pulang. Sementara eliminasi Lordnya pun juga berhasil untuk langsung dieksekusi untuk pasukan dari tim EPOS lagi. Dan Kins yang berhasil membuka Retribution dengan sangat baik. Dan Immortality akan menjadi pelindung sebenarnya untuk war yang terakhir. Karena Lord yang keempat ini bakal sangat-sangat kuat ya. Dan kalau misalnya mereka bersama-sama dan gak ada pemain yang ditumbangkan, harusnya udah bisa endgame sih. Apa dengan 3 wave minion kalau misalnya mereka bisa jalanin juga, ini bakal menjadi taman besar untuk ngebuka sebuah kemenangannya di gamenya kali ini ya. Abis ini ada kosong bang, abis ini masih ada kosong teman-teman. Yang mungkin masih bisa ya. Masih ada beberapa tembakan, ngebuat Rons pun dalam ancaman. Kini akankah mencoba pulang, tapi Bloodian malah mencoba untuk memaksakan memberikan sebuah pengalihan perhatian. Namun sayangnya Rons pun harus terkena eliminasi akhirnya. Dengan kini mulai ada 3 orang member dari pasukan tim EPOS yang juga mulai ikut dalam pertarungan di sana. Mencoba membubarkan massa dengan 2 orang pemain tersisa. Apakah masih berhasil untuk membuka sebuah pertahanan dengan cukup kuat? Tapi sayangnya endgame pun terjadi. Dan pasukan dari tim EPOS pun langsung berhasil ngamanin karak gamenya di game yang kali ini. Begitu baik untuk langsung memberikan kemenangan untuk match yang keempat ya. Seperti tadi mereka punya peluang kalau misalnya mereka pengen beberapa kali maksain dari segi pertarungan mereka ya. Cuman sayangnya ya, mereka nunggu dengan lebih lama. Memang akhirnya harus juga menang di sana dengan berhasil membawa gamenya dengan cukup lama ya. Dengan durasi pertandingan 20 menit guys. Akhirnya guys mereka bisa ngamanin untuk match yang keempat kali ini. Dan sebuah MVP terjadi ke arah seorang Listeria yang kini berhasil untuk dapetin 9 pick off dan hanya tumbang sebanyak 3 kali. Yang berhasil juga membawa 9 kali 1,11 asis ya. dari someone. Pesan Anak Esang, boleh anak Esang.
Untuk gamenya kali ini ada Kins Alo yang juga jadi pemain yang sangat baik bersama Ryuze saling ngebantu sehingga 3 pemain tersebut jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya. Dengan Princess yang juga beberapa kali cukup nekat buat maksain dari segi pertarungan ya. Meskipun memang cukup bisa ngebantu dari segi assist dan juga point kill yang berhasil didapatkan, dan Fastguard ya menjadi pemain yang belum sama sekali mendapatkan pick off tapi jadi pemain yang sangat begitu support untuk ngebantu team fight buat teman-teman dari tim EPOS. Dan Arki kalau kita lihat dari segi MVP-nya berhasil didapatkan oleh seorang Grizzly ya. Thank you pesan khusus abis ini ikutan ya anak Esang ya. Dengan 4 silver dari Jack, Kizo, Rons dan juga Dins. 25 berbanding 32 dari segi pick off, dan durasi pertandingannya menyentuh memang tadi 20 menit 53 detik. Dan ini juga sasik yang berhasil terjadi untuk gamenya kali ini, dan kita akan coba masuk untuk game yang kelima teman-teman ya. Let's go.